Kitab Asbabul Wurud yang akan kita kaji pada hari ini adalah kitab hadis yang menjelaskan mengapa Nabi mengatakan hadis tersebut. Kalau dalam ilmu tafsir dia adalah ilmu asbabun nuzul, yaitu ilmu tentang mengapa sebab ayat itu turun. Kalau dalam hadis namanya asbabul wurud, mengapa Nabi mengatakan hadis seperti yang kita akan bacakan di sini. Baiklah Bapak Ibu, halaman 166 yaitu hadis tentang beberapa keutamaan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, azkar riqabi aglaha samanan wa afdalul laili jawful laili wa afdalus syuhur al muharram. Artinya, sebaik-baik budak ialah budak yang paling tinggi harganya. Seutama-utama malam ialah pertengahan malam, dan seutama-utama bulan ialah bulan Muharram. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Najjar dari Ahban. Adapun sababul wurud hadis di atas diriwayat dalam kitab Al-Jami Al-Kabir dari Ahban. Katanya ia telah bertanya kepada Abizar, yaitu pamannya, budak mana yang paling baik, kemudian bulan mana yang paling utama? Jawab Abizar, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang engkau tanyakan kepadaku. Oleh karena itu aku terangkan kepadamu sebagaimana beliau menerangkan kepadaku, yaitu seperti hadis yang telah saya sebutkan. Sebaik-baik budak ialah budak yang paling tinggi harganya, seutama-utama malam ialah pertengahannya, dan seutama-utama bulan adalah bulan Muharram. Imam Raghib Al-Isfahani menjelaskan pada perbudakan itu ada dua kehinaan. Kemudian salat di tengah malam menunjukkan keagungan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan di antara malam hendaknya engkau bertahajud sebagai ibadah tambahan kepadamu. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan bulan Muharram itulah salah satu bulan yang mulia. Hadis ini hadis doib. Tapi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jumhur ulama sepakat bahwa hadis doib dalam fadailul a'mal adalah boleh kita amalkan. Jadi di sini mengapa hamba yang paling mahal itu adalah yang paling baik itu yang paling mahal? Walaupun sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan, tetapi pada masa itu, pada masa Rasul, budak yang paling berharga, yang paling mahal adalah budak yang paling tinggi harganya. Jadi budak itu ada macam-macam harganya, ada yang murah, ada yang mahal. Nah yang mahal itu adalah yang paling azka, yang paling baik. Mengapa yang paling baik? Karena banyak kriteria-kriteria yang dimiliki oleh budak tersebut. Ya, jadi intinya semakin seseorang atau budak itu memiliki kriteria-kriteria atau sifat-sifat yang baik, maka harganya mahal. Kemudian juga pertengahan malam, mengapa itu baik? Karena pada malam itu malaikat turun ke muka bumi. Jadi malaikat itu sehari turun ke muka bumi 72.000 malaikat. Makanya mengapa kita diperintahkan untuk sholat tahajud, walaupun hukumnya sunnah, tetapi keutamaannya banyak. Tetapi kepada Nabi hukumnya itu adalah wajib. Jadi yang wajib untuk Nabi dan sunat untuk umatnya adalah sholat tahajud. Dan sholat tahajud malaikat turun ke muka bumi dan mengaminkan doa yang dipanjatkan oleh hamba Allah. Makanya di ayat dijelaskan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak. Salatlah tahajud pada tengah malam sebagai amalan sunat. Asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Allah akan memberikan tempat yang mulia.
Kenapa Allah memberikan tempat yang mulia? Karena pada malam yang hening orang tidur, tapi kita bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah. Kenapa? Karena Allah adalah tempat yang kita minta, tempat yang kita tuju, tempat kita bergantung. Tidak ada tempat yang kita meminta kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus yakin bahwa doa yang kita panjatkan diterima atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus berbaik sangka. Jangan sampai kita sholat tahajud, kok saya punya hajat, kenapa nggak dikabulkan? Katanya dikabulkan. Nah, itu berarti isti'ajal dalam berdoa, tergesa-gesa. Jadi Allah itu maha tahu kapan doa kita yang kita panjatkan itu Allah kabulkan. Kita sebagai hamba Allah, kewajiban kita hanya meminta, dan urusan dikabulkan kita serahkan kepada Allah, dan kita berbaik sangka kepada Allah, yaitu berhusnuzon kepada Allah bahwa doa-doa yang kita panjatkan pasti akan Allah kabulkan. Itu jadi kita sebagai hamba Allah tidak boleh berburuk sangka kepada Allah dan hanya berbaik sangka kepadanya, karena dengan berbaik sangka berarti kita sudah melakukan amal yang paling dicintai Allah, yaitu berhusnuzon kepada Allah. Kemudian juga bulan yang paling mulia yaitu bulan Muharram. Kenapa? Karena bulan Muharram adalah awal bulan yang mana di situ dilipatkan pahala, dan juga Allah memberikan banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bulan Muharram. Jadi dari hadis di atas kita dapat simpulkan bahwa budak yang paling mahal yaitu budak yang paling berharga, yaitu yang paling mahal dan tinggi harganya. Kemudian tengah malam yang terbaik adalah 2/3 malam, yaitu tengah malam, waktu yang baik untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bulan yang paling mulia adalah bulan Muharram. Hadis berikutnya adalah hadis tentang zuhud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indanas yuhibbakan nas. Yang artinya, zuhudlah kamu di dunia, niscaya Allah mencintaimu, dan zuhud pula lah kamu terhadap harta kepunyaan orang, niscaya orang-orang akan menyukaimu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Kabir, kemudian Imam Hakim dan Imam At-Tabrani dalam kitabnya Syu'abul Iman dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'di, kemudian Imam At-Tirmizi menilai hadis ini adalah hasan, dan ada pula yang mensahihkan hadis ini. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu hadis kadang ada ulama yang mensahihkan, kadang ada yang menghasankan, ada yang mendoifkan. Kok bisa seperti itu Ustazah? Kok bukan satu aja, kalau sahih ya semuanya sepakat sahih? Tidak seperti itu. Mengapa? Karena hukum hadis bukan dari Nabi. Hukum hadis itu adalah amrun ijtihadiyun. Jadi perkara ijtihad, sama dengan fikih. Kalau kita lihat fikih, Imam Syafi'i mengatakan kalau yang bukan muhrim kita kesenggol batal, tapi Imam Hanafi tidak batal. Kok bisa Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi tidak batal? Kenapa? Karena ijtihad itu kalau benar dapat 2, kalau salah dapat 1. Sebagaimana jadi kita kembali dalam menghukumi hukum dalam Islam ini kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi bukan berhenti sampai 2 itu saja. Ada lagi dalil dari hadis Nabi ketika Nabi mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman. Ya Mu'az, iza wajadtal mas'alah bima taqdi. Wahai Mu'az, apabila engkau mendapatkan masalah, dengan apa engkau memutuskannya? Mu'az menjawab, aqdi bi kitabillah, saya menghukumi dengan Al-Quran. Kemudian kalau tidak ada di Al-Quran, kata Nabi, Mu'az menjawab, aqdi bi sunnati Rasulillah, saya memutuskan dengan sunnah Rasul.
Fa ilam tajid fihima, kalau nggak ada di Quran, nggak ada di Sunnah, kamu pakai apa? Ajtahidu birro'yi, saya berijtihad dengan pendapat saya. Nabi tidak marah. Kok Muaz, kamu seenaknya aja kamu pakai ijtihad. Tapi apa jawab Nabi? Iza asobta falaka ajroni wa iza akhtota falaka ajrun wahidun. Kalau kamu benar kamu dapat 2 pahala, kalau salah kamu dapat 1. Makanya kalau tidak ada, mengapa imam fikih mereka berani mengatakan oh ini kesenggol batal, Imam Syafi'i, Imam Hanafi oh tidak batal, kenapa kok berbeda? Yang pertama, mereka berbeda karena ini bukan masalah dasar, bukan masalah usul, tetapi furu atau cabang. Jadi boleh berbeda. Nah, yang benar yang mana? Yang benar semuanya benar. Makanya yang memutuskan benar tidaknya itu Allah. Kalau benar 2, kalau salah 1. Makanya bapak-bapak kalau kesenggol dengan istri ada yang mau batal, silakan, berarti bapak-bapak ikut Imam Syafi'i. Tapi kalau bapak-bapak ikut Imam Hanafi, berarti tidak batal. Nah sekarang Ustazah, bagaimana kalau kita pergi umroh? Kan pasti batal itu, pasti kesenggol. Terus kalau kita wudhu terus susah, kita nggak akan umroh. Maka di situ kita boleh rukhsah, yaitu kita boleh talfik. Talfik itu kita boleh mengambil mazhab imam yang lain karena untuk darurat. Jadi kita beralih dari Imam Syafi'i ke Imam Hanafi, namanya talfik. Begitu juga dalam menghukumi hadis. Imam-imam mengatakan oh ini hadisnya sahih. Kenapa? Karena memenuhi kriteria hadis sahih. Hadis sahih kriterianya apa? Mattasala al hadis as-sahih huwa mattasala sanaduhu binaqlil adli dobit ilal adli dobit ila muntahahu min ghairi syuzuzin wala illatin. Hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya, kemudian mattasala sanaduhu binaqlil adli dobit diriwayatkan dari perawi yang adil, kemudian hafalannya kuat dan tidak ada suzuz, kejanggalan atau ilat atau kecacatan. Nah, jadi sanad hadis itu banyak. Jadi kadang ada Imam Syafi'i, Imam Bukhari dia punya sanad. Kemudian Imam Tirmizi dia punya sanad. Kemudian imam yang lain-lain mempunyai sanad. Nah, ketika dicek orang-orang yang meriwayatkan hadis lewat jalur Imam Bukhari, ternyata mereka semuanya memenuhi kriteria hadis sahih, maka hukumnya sahih. Tapi ketika diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, ada salah seorang perawinya yang dianggap hafalannya kurang kuat, maka hadisnya menjadi hadis hasan. Karena kriteria hadis hasan adalah mattasala sanaduhu binaqlil adli dobit khaffa dabtuhu. Hadis yang diriwayatkan oleh para perawi tetapi hafalannya kurang kuat, berarti dari hasan dari sahih menjadi hasan. Adapun kriteria hadis dhaif adalah malam yastaufir syurutus sihah wala hasan, tidak memenuhi kriteria hadis sahih dan tidak pula hadis hasan, makanya dia hadis dhaif. Nah, Ustazah tahu dari mana? Semuanya sudah ada, ilmunya ada, ilmu tahrij, ilmu rijal, kemudian ilmu-ilmu yang lain yang berkaitan dengan ilmu hadis, kemudian buku-bukunya juga sudah ada. Bahkan kita bisa mengecek kevalidasian hadisnya lewat Mu'jamu Fahras li Alfazil Hadis, atau kita pakai kitab-kitab lain, misalnya seperti kitab Maqasidul Hasanah, hadis yang di situ yang masyhur apa saja. Nah, di situ dijelaskan. Jadi hadis ini adalah ijtihad. Misalnya ada orang yang mengatakan mengazankan bayi baru lahir itu dhaif, tetapi ulama ada yang menghasankan, bahkan ada yang mensahihkan. Ya kita boleh mengambil yang sahih. Jangan sampai hadis yang dhaif ini dimaudukan, karena sekarang seperti itu ngetrennya. Jadi ada bayi baru lahir tidak mau diazankan, alasannya hadisnya maudu. Nah itu salah, sangat berbahaya. Ya ini bapak-bapak, ibu-ibu kalau mau mendalami harus belajar dengan dengan seksama dan membutuhkan waktu.
Jadi intinya hadis dhaif itu boleh diamalkan dalam fadhailul a'mal, seperti hadis yang kita sudah baca tadi. Nah, kemudian di sini hadis yang saya bacakan, izhad fid dunya yuhibbakallah, dan hendaklah zuhud kamu di dunia, niscaya Allah mencintaimu. Dan hendaklah engkau berzuhud terhadap apa yang manusia miliki, maka manusia akan mencintaimu. Sababul wurud hadis ini saat menerangkan bahwa timbulnya hadis ini berkenaan dengan seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi tentang amal ibadah yang dapat mendatangkan cinta Allah dan cinta manusia. Jadi di sini ada yang menghukuminya sahih, ada yang menghukuminya hasan. Adapun yang sebelumnya adalah dhaif tapi boleh dalam fadhailul a'mal. Jadi apa yang dimaksud dengan zuhud di sini Bapak Ibu? Jadi yang dimaksud dengan zuhud di sini membatasi diri dari kebutuhan duniawi. Jangan sampai kita tamak dalam terhadap nikmat-nikmat Allah yang sudah Allah berikan. Jadi kita tidak bersyukur, mau lagi merasa kurang, tidak qanaah. Qanaah itu apa? Qanaah adalah kita merasa cukup terhadap nikmat yang Allah berikan. Kemudian kita tidak mencari di luar rezeki yang telah Allah berikan. Kenapa? Karena manusia itu tabiatnya selalu tidak cukup. Allah sudah kasih rezeki, Allah sudah kasih kekayaan, merasa kurang cukup, bahkan mencari yang tidak halal. Nah, itu yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan berarti kita zuhud meninggalkan dunia, kita tidak mau mencari nafkah, hanya ibadah saja, itu tidak boleh. Waktu itu Umar melihat ada sahabat yang berdoa, kemudian kata Umar, kamu berdoa tanpa usaha itu tidak boleh. Kamu berdoa kemudian bertawakal, kemudian kamu bekerja. Nah, alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu yang bekerja bukan berarti tidak zuhud, karena kita sebagai hamba Allah itu wajib mencari rezeki. Karena dengan kita mencari, kemudian kita berdoa dan kita bertawakal kepada Allah, berarti kita sudah menjadi hamba Allah yang bersyukur. Jangan sampai kita kufur nikmat, sudah diberi kurang, bahkan mencari yang tidak halal. Kita tidak tahu atau kita tidak mau tahu itu halal atau tidak, kita main serampangan, kita ambil harta orang secara zolim atau kita korupsi dan lain sebagainya, maka kita tidak akan mendapatkan kecintaan dari Allah. Begitu juga kita tidak akan mendapatkan kecintaan dari manusia. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, maka hendaklah kita berzuhud dari yang bukan milik kita. Kita bersyukur, alhamdulillah masih banyak orang yang susah daripada saya. Allah sudah berikan saya kesehatan, rezeki, saya bisa menyekolahkan anak dan lain-lain. Alhamdulillah ya Allah, semoga Engkau berikan keberkahan dan Engkau memberikan keridhaan kepadaku sehingga Engkau redho kepadaku dan aku redho kepadamu. Itu kewajiban kita sebagai hamba Allah. Begitu juga kita melihat kawan kita, saudara kita yang lebih dari kita, mereka kaya raya, korban sampai puluhan sapi, puluhan kambing, tapi kita tidak korban misalnya. Kita tidak perlu mengajak mereka, itu paling begini, tidak. Tapi kita alhamdulillah, kita melihat yang baiknya mereka korban, alhamdulillah, semoga di tahun-tahun berikutnya saya bisa berkorban. Nah, itulah sikap seorang hamba yang dicintai oleh Allah. Kalau kita mempunyai kelebihan, maka kita berkorban. Kalau tidak, maka Allah maha tahu. Kemudian juga Bapak Ibu, di sini zuhud itu tidak ada rasa ketertarikan terhadap sesuatu harta yang hilang dan tidak ada rasa ingin mencarinya. Jadi kalau orang-orang yang soleh hartanya hilang, ya sudah, kata mereka, ini bukan rezeki kita. Ya, jadi kita kalau ke orang soleh, ini bukan rezeki kita, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, apabila barang saya yang hilang itu memang milik saya, ya Allah, kembalikan kepada saya. Tetapi kalau harta itu
barang itu bukan milik saya, aku serahkan kepadamu ya Allah. Itulah sebagai sikap seorang mukmin yang zuhud, yang dicintai oleh Allah. Kemudian jadikanlah dunia dan segala kekayaannya ini berada di tanganmu, dan jangan ia masuk menempati hatimu. Maksudnya kalau kita, Allah itu tidak melarang kita punya baju bagus, punya rumah bagus, Allah tidak melarang. Punya harta banyak, Allah tidak melarang. Tetapi jangan sampai itu melalaikan kita dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada seseorang yang dia memakai pakaian bagus, rumahnya bagus, kemudian dia bertanya kepada Rasul, apakah ini riya? Kemudian dijawab, tidak, itu tidak riya. Jadi pakaian bagus kita bukan riya, kecuali kita ingin dipuji, itu lain lagi. Tapi kalau kita bersyukur, alhamdulillah saya sholat bisa pakai pakaian yang bagus karena saya mau menghadap Allah. Nah itu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukannya berarti kita kepikiran kapan punya rumah tingkat bagus, uang banyak. Nah berarti jadi pikiran kita sampai lupa ibadah, itu salah. Tetapi saya itu mau harta yang banyak agar bisa sedekah, agar bisa keluarga saya itu cukup, tidak hina karena tidak punya harta. Saya berzikir kepada Allah dengan apa? Dengan Asmaul Husna. Misalnya apa? Ya Ghani, Ya Ghani, Ya Ghani. Itu Imam Ghazali mengatakan kita membaca 1000 kali pada malam Jumat. Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Ghani, Ya Mughni. Insya Allah kita berzikir. Atau kita berzikir Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Itu setelah maghrib atau setelah subuh 129 kali. Kemudian ada doanya, Allahumma innaka ya Allahumma innaka latifun, Ya Latif, Ya Latif. Kemudian ada ayatnya, saya lupa, kita baca ayatnya 9 kali. Kemudian berdoa, Allahumma rzuqni ilman nafi'an wa rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan min ghairi masyaqqati wala dhairim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ustazah enggak hafal doanya, panjang, pakai bahasa Indonesia boleh ya. Ya Allah, berikanlah saya rezeki ya Allah, mudahkanlah rezekiku ya Allah tanpa susah payah ya Allah, sehingga saya bisa memenuhi kebutuhan keluarga saya ya Allah. Engkau maha kaya ya Allah, ya Razzaq, ya Fattah, ya Ghani. Itu kita ulang-ulang insya Allah. Atau kalau hari Jumat kita baca salawat, Allahumma aghnini bihalalika, Allahumma aghnini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Itu juga kita baca sebanyak 70 kali ketika imam naik mimbar. Jadi banyak amalan-amalan kaya raya yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya itu, dan itu bukan cerita fiktif, itu cerita nyata ya, karena ada sejarahnya ya Bapak Ibu. Kemudian juga di sini pernah ditanyakan orang kepada sebagian warga Basrah, siapa tuanmu? Mereka menjawab Al-Hasan, maksudnya Hasan Basri. Kemudian pertanyaan berikutnya, dengan cara bagaimana ia menemanimu? Jawab mereka, ia memberikan ilmunya kepada kami dan dia tidak berhajat kepada harta kami. Artinya apa? Artinya dia memberi ilmu tanpa pamrih. Dia memberi ilmu sukarela, maka ia adalah orang yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bapak-bapak, Ustazah kalau saya mau tahu itu dari mana? Bapak-bapak banyak baca tentang orang-orang soleh. Nah di situ banyak cerita-cerita dan amalan-amalan yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis berikutnya adalah manusia yang paling zuhud. Azhadun nasi fil alim ahluhu wa jiranuhu, yang artinya sezuhud-zuhud manusia pada orang yang berilmu adalah keluarga dan tetangganya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Naim dalam kitab Al-Hilyah, dari Abdullah Al-Wahid Ad-Damsyiki dari Abu Darda, oleh Ibnu Adi dalam kitabnya Al-Kamil,
dari Jabir bin Abdullah. Menurut Al-Munawi dan Abdul Wahid, hadis ini telah didhaifkan oleh Al-Azdi, dan di dalam Musnad Ibnu Al-Azdi dinyatakan bahwa Muhammad Al-Munzir salah seorang sanadnya pendusta. Sababul wurud diriwayatkan dari Abdul Wahid dari Abu Darda bahwa Abdul Wahid telah berkata, aku pernah mendengar jawaban Abu Darda ketika ditanya orang, bagaimana halnya jika orang-orang begitu mengharapkan ilmumu sedangkan keluargamu tetap duduk? Jawab Abu Dzar, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sezuhud-zuhudnya manusia yaitu orang yang berilmu adalah keluarga dan tanggungannya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, bukan berarti orang yang zuhud itu ninggalin keluarga, ya, ninggalin keluarga, kemudian dia cuek kepada tetangganya, tidak. Jadi orang zuhud itu tetap memperhatikan keluarganya, bahkan sayang kepada keluarganya, memenuhi kebutuhannya. Bukan hanya ibadah, keluarganya tidak diperhatikan. Itu bukan seorang zahid yang benar, itu salah. Ya, kalau orang yang pergi misalnya meninggalkan anaknya tanpa diberi nafkah, itu salah. Jadi orang yang zuhud itu tetap memperhatikan keluarganya dan ia memenuhi kebutuhannya, bukan hanya mengandalkan ibadah saja, tetapi tetap, karena kewajiban itu tidak gugur dengan ibadah, dia harus memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Jadi hadis ini walaupun didhaifkan, bahkan ada yang maudhu, tetapi hadis ini sebenarnya saya lihat itu hadis ini diriwayatkan oleh tabi'in, salah seorang tabi'in. Jadi kalau diriwayatkan oleh salah seorang tabi'in, maka itu hadis juga, namanya hadis mauquf. Kemudian hadis yang diriwayatkan sampai kepada Rasulullah namanya hadis marfu. Kemudian hadis yang diriwayatkan, maaf Bapak Ibu saya salah, hadis yang diriwayatkan oleh Rasul hadis marfu, itu benar. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat itu namanya hadis mauquf, ya, bukan tabi'in tapi sahabat. Nah, yang diriwayatkan oleh tabi'in namanya hadis maqtu. Jadi kalau ada tabi'in yang berkata, itu hadis juga namanya hadis maqtu. Apakah boleh kita mengamalkan? Boleh. Karena definisi hadis itu sinonimnya adalah asar. Kalau hadis itu definisinya adalah ma'udifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn. Hadis adalah perkataan perbuatan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari perkataan, perbuatan dan ketetapan. Adapun asar adalah ma'udifa ilan nabi wa ila sahabah wa ila tabi'in min qaulin aw fi'lin aw takririn. Asar adalah perkataan, perbuatan atau ketetapan yang disandarkan oleh nabi atau oleh sahabat atau oleh tabi'in. Makanya mengapa kita banyak mengamalkan amalan-amalan yang tidak diamalkan oleh Rasul, misalnya dari sahabat Nabi, ya, misalnya sahabat Nabi yang bernama Bilal. Waktu itu Nabi mendengar terompahnya di surga. Kemudian Nabi bertanya, wahai Bilal, apa yang menyebabkan kamu masuk surga? Bilal, saya sholat setelah wudhu 2 rakaat. Itu Nabi nggak marah, kok kamu bisa-bisanya sholat, saya aja nggak sholat kok kamu sholat? Tidak, tetapi kata Nabi, oke baik, lanjutkan. Nah begitu juga ada sahabat, dia jadi makmum di belakang salah seorang sahabat. Kemudian si imam ini ketika jadi imam, dia setelah baca ayat, dia baca juga surat Al-Ikhlas. Akhirnya yang sahabat yang jadi makmum itu datang kepada Nabi, wahai Nabi, saya jadi makmum di belakang Fulan bin Fulan, tapi dia setelah baca surat Al-Ikhlas, setelah baca surat pendek, dia juga baca surat Al-Ikhlas. Kemudian kata Nabi, yang jadi imam tadi sahabat dipanggil, wahai Fulan, apakah benar kamu kalau jadi imam itu udah baca surat pendek terus baca juga surat Al-Ikhlas? Apa benar itu? Benar wahai Rasul. Kenapa?
Kemudian sahabat tersebut menjawab, ana uhibbuha, saya suka, saya cinta sama surat Al-Ikhlas itu. Kemudian apa kata Nabi? Nabi tidak marah. Kata Nabi, hubbuka iyyaha yudhilukal jannah. Karena cintanya kamu kepada surat Al-Ikhlas itu dapat memasukkan kamu ke surga. Nabi enggak. Nabi setelah baca surat, apakah baca kulhu? Tidak. Tapi Nabi tidak melarang. Kenapa? Karena yang dibaca ayat Quran. Enggak apa-apa. Mau baca 1 juz boleh. Saya mau baca kulhu 3 kali, kul a'udzu birabbin nas 3 kali, kul a'udzu birabbil falaq 3 kali. Apakah boleh? Jawabannya boleh. Jadi di sini karena itu adalah merupakan sunnah bacaannya, maka boleh kita baca surat apa saja ketika kita sholat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya diberi waktu setengah jam ya. Moderatornya berhalangan hadir, biasanya ada yang mengawani saya. Saya juga tidak melihat jam apa sudah setengah jam atau belum, tapi saya merasa kayaknya sudah lama. Kalau ada yang ingin bertanya dari bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian, dipersilahkan. Mic-nya ada di depan. Tidak ada? Oke, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hanya beberapa hadis, tetapi kalau kita amalkan, insya Allah sudah menjadi sedekah jariyah buat kita, sudah menjadi amal soleh buat kita. Semakin kita mendekat diri kepada Allah, semakin Allah itu cinta kepada kita, semakin kita tidak tamak terhadap dunia, maka manusia akan mencintai kita. Jadi kita mencukupkan yang diberikan Allah kepada kita, karena kita menginginkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas perhatian dan kehadirannya pada hari ini. Semoga Allah memberikan kita kesehatan, keberkahan, dimurahkan rezeki kita, dan kita diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yustajabulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.